Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Tadi di videonya Mikal Tal di kolom komentar banyak yang merequest permainan antar engine lagi. Kebetulan memang 3 minggu ini admin tidak mengulas permainan engine kawan. Nah kebetulan juga ada di chess.com Computer Chess Championship seri ke-22 dengan permainan rapid yaitu 10 menit increment 3 detik kawan. Di sini daftar engine-nya yang bermain sebanyak 12 engine kawan. Dan tentu saja Stockfish menjadi rajanya engine. Memperoleh poin 26 dari 40 game dengan kemenangan sebesar 65% kawan menghadapi engine-engine yang lain. Kalau melihat view cross table-nya di sini, sudah berapa game ini sudah dimainkan oleh Stockfish, 40 game kawan mendapatkan tadi nilainya skornya 26. Masih ada beberapa game yang belum dimainkan oleh Stockfish juga di sini. Nah, yang sedang berlangsung ini antara Torch versus Berserk. Tentu saja kita akan ulas permainan si ikan bandeng terlebih dahulu kawan. Dan untuk requestan kawan-kawan yang lain, tadi ada yang merequest permainannya Akiba Rubinstein. Coba besok admin carikan game terbaiknya kawan, ataupun Paul Morphy. Kalau Paul Morphy dulu di awal-awal pembentukan channel ini sudah sangat sering saya ulas kawan, tapi mungkin pembawaannya dulu kurang menarik, tidak seperti sekarang. Dulu mungkin satu-satu, sekarang banyak omong mungkin juga. Oke kawan, kita ulas permainan Stockfish saja melawan Eagle pada game keempat mereka kawan. Dan di sini Stockfish pegang putih mengawali dengan pion E4. Ide permainan dari Eagle adalah Scandinavian Defense. Nah, di sini bisa jadi rujukan kalian kalau berhadapan dengan Scandinavian. Dengan pion E pukul pion D5, pilihan utamanya menteri langsung ambil balik pion D5. Mungkin kalau kalian bermain di online, seringkali hitam melanjutkan kuda ke F6. Ini pilihan kedua. Tapi Super Grandmaster 2700 kawan, memilih jalur utama, menteri langsung ambil pion ini kawan. Mungkin kalian bermain dengan gambit dengan kuda F6. Berharap nanti di backup dengan pion C4 ataupun yang lain. Tapi kebanyakan juga di sini pilihan terbaiknya adalah pion D4. Gajah ke G4 kah dikeluarkan? Dengan pion F3 gajah E2 bisa jadi pilihan putih untuk hentikan ancaman ini. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Di sini tadi Eagle memilih pilihan utama, menteri langsung ambil balik pion D5. Kuda C3, lanjut Stockfish serang menteri. Dua pilihan bagi hitam kawan yang paling banyak dimainkan. Kalau Magnus Carlsen sendiri, kalau sering admin lihat di live streaming kawan, Magnus Carlsen ini seringkali menteri ke petak A5, nanti diikuti dengan pion C6 kawan. Tapi di database chess.com ada satu game melawan Fabiano Caruana, menteri mundur ke petak D8, Magnus menang dengan menteri mundur ke petak D8. Ini juga dipilih oleh Eagle. Menteri mundur ke petak D8 dan Stockfish pion D4. Untuk mendapatkan kontrol petak pusat, buka akses bagi gajah gelap, diikuti kuda F6. Selanjutnya gajah C4, ada pion A6 untuk nanti dukungan bagi pion untuk kejar gajah kawan, dan gajah mungkin ditempatkan di diagonal terang panjang. Terlebih dahulu gajah gelap ke E3 dan pion E6. Perlu keluarkan gajah gelap dan rokade pendek. Dalam permainan Skandinavian kawan, seringkali tadi ada opsi dengan kuda F6 terlebih dahulu tidak ambil pion D5. Nah, opsinya rokade panjang juga sering dimainkan oleh hitam kawan. Tapi nanti kita tidak akan melihat rokade dari Eagle kawan, karena Stockfish sudah mulai menekan di awal pembukaan, yaitu dengan menteri F3 mencegah pion B5 kawan untuk menguasai diagonal terang panjang. Kuda C6 untuk melanjutkan pengembangan, tekan pion pusat juga, blokade juga kawan. Di sini gajah D7 siap backup kuda dan pion B5 siap dimainkan mungkin. Nah, rokade panjang dipilih oleh Stockfish, amankan pion, benteng langsung menempati lajur pusat, lajur D. Kemudian kuda ke A5 serang gajah, gajah dipertahankan ke petak D3, gajah D7 kawan. Berkembang, siap reposisi, ancam menteri mungkin. Menteri bergeser ke petak G3, mencegah pergerakan pengembangan gajah gelap. Di sini ada gajah B5, membuat pengorbanan pion Eagle di sini kawan. Tujuannya untuk membuka lajur A. Jika kalian terima seperti ini, skak, blokade, gajah mundur. Coba hati-hati di lajur A. Hitam mempunyai lajur terbuka setelah pengorbanan. Mungkin pion B5 kah akan dilanjutkan oleh hitam kawan, segera menyerang di sisi menteri. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya.
Menolak pertukaran, memilih dengan langkah pengembangan kuda F3 Stockfish. Berlanjut dengan langkah kuda D5, ancam gajah gelap menantang pertukaran kuda. Stockfish menolak, lebih memilih menyerang gajah G5, blokade dengan pion F6. Nah, di sini kawan ada momen yang menarik, momen yang cukup krusial, yang cukup kuat bagi putih untuk punya ide menekan kawan. Silahkan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah engine, langkah terkuatnya bagi putih di posisi ini. Kalau Stockfish 16 kawan, sedikit lebih kuat untuk sikat gajah ini kawan, untuk mendapatkan materi satu pion Stockfish 16. Tapi Stockfish yang ini menyukai benteng HE1. Langkah brilian juga langkah ini. Pengorbanan gajah kawan. Idenya jika diterima, tapi di game ini tidak diterima. Eagle memilih kuda pukul kuda C3. Kalau diterima kawan, maka siap-siap Raja Hitam harus siap-siap untuk dikejar-kejar oleh putih. Benteng ambil pion E6 skak. Kalau kalian blokade dengan gajah petak E7 kawan, maka berikutnya setelah kuda pukul kuda ambil balik oleh menteri, diikuti dengan benteng ambil gajah ini kawan. Seumpama raja ini menghindar kawan, setelah benteng ini ambil pion menghindar ke sini, ada gajah kawan. Persiapan discover. Kalau ada pion G6, sikat saja pion ini, tetap ada discover. Raja masih akan berkutat di pusat saja. Mau bergerak kemanapun kawan, setelah benteng ambil pion, entah ke sini kah, entah kemanakah, tetap tidak nyaman lagi raja karena masih di pusat. Oleh karena itu pengorbanan ini ditolak tadi. Memilih dengan kuda pukul kuda C3, diikuti dengan benteng ambil pion E6 skak. Blokade oleh gajah pilihan terbaiknya. Nah, di sini ada benteng D ke E1, doubling kawan. Tolong abaikan saja tanda kuning ini. Stockfish 16 masih menyukai juga langkah benteng D ke E1 ini kawan, untuk menambah daya tekanan pada petak E7. Backup dengan kuda mundur ke petak C6 kawan oleh Eagle. Kemudian Stockfish tarik mundur gajahnya ke petak D2 untuk coba rebut kembali kuda ini. Nah, sudah saatnya hitam rokade. Relakan saja kuda yang ada di petak C3. Tapi Eagle tidak mau kawan. Dia sikat gajah di petak D3. Kemudian apa yang dilanjutkan oleh Stockfish kawan? Stockfish melangkah menteri ambil pion G7, ancam benteng karena tidak mau rokade kawan. Bentengnya terancam. Nah, di sini gajah tarik mundur ke petak G6. Korban benteng kawan. Kalau kalian terima, bisa saja, tapi bukan pilihan terkuat. Kalau diterima, Raja skak kemudian ke petak F7, pertukaran menteri di sini kawan, ambil balik, mungkin kuda ambil pion A2 skak terlebih dahulu. Setelah bergeser, baru benteng ini ambil menteri. Tapi bukan pilihan terbaik kawan. Keunggulan putih akan hilang dengan ambil benteng ini. Stockfish memilih melanjutkan dengan langkah gajah ambil kuda. Bertahan sedikit, menahan diri kawan. Baru di langkah berikutnya ambil benteng. Nah, di sini benteng digeser petak F8. Stockfish melanjutkan dengan benteng ambil pion F6 kawan. Benteng pukul benteng ambil balik oleh menteri. Tetap gajah dalam posisi kena pin, tidak bisa ambil balik. Raja masih berada di pusat kawan. Kesalahan mendasar dari Eagle tadi yaitu menunda rokade kawan, untuk mendapatkan gajah di sini tadi. Oke, sampai mana tadi langkah aslinya kawan? Mondar-mandir terus ya. Disinilah tadi menteri ambil balik benteng di petak F6, kemudian benteng C8 lanjut Eagle. Stockfish melanjutkan dengan dorong pion H4, mulai untuk coba ancam gajah terang. Begitu mungkin dengan pion satunya nanti untuk coba ancam gajah terang. Di sini menteri naik ke petak D5, diikuti dengan gajah ke B4. Tekan gajah di sini kawan. Kalau ditinggal oleh kuda, wassalam sudah, ancaman skak mat. Menteri bergerak ke F7 menantang pertukaran menteri. Terlebih dahulu gajah pukul gajah E7. Nah, kalau di sini menteri pukul menteri masih bisa diambil balik oleh gajah dan discover check. Kuda ambil balik gajah E7, Stockfish menghindari pertukaran menteri, bergerak ke petak E5. Nah, kita di langkah ke-24 kawan, posisi hitam dalam posisi yang kurang bagus. Beberapa pionnya di pusat habis, di sisi raja juga habis kawan. Walaupun Stockfish kehilangan satu perwira, tapi melihat posisi raja hitam yang masih berada di pusat, ini tidak menguntungkan bagi hitam. Sangat jelek posisinya. Apalagi posisi kuda juga dalam tekanan kawan. Mau bergerak kemana raja ini? Apakah menghindari pin kawan? Anggap contoh bergerak ke petak D8.
kuda ini akan ancam menteri dan coba melakukan serangan lagi ke nanti di pusat kawan. Tetap posisinya kurang menguntungkan. Raja mau bergerak kemanapun, perwira mau bergerak kemanapun, putih masih lebih dominan. Pion H6 kawan, pilihan dari Eagle, kemudian berlanjut dengan pion G4 dibalas oleh Stockfish. Di sini gajah mundur ke peta H7. Pion H5 sekarang ada benteng C8 meninggalkan pion kawan. Yang terkuat di sini menurut Stockfish sendiri, raja ini bergerak ke peta D7 tapi memilih dengan benteng D8. Nah, menteri caplok pion C7, lanjut Stockfish. Gajah mundur peta G8. Mau kemana gajah ini kawan? Berkoordinasi dengan menterinya di diagonal yang sama. Percuma ambil pion ini karena kudanya dalam posisi tertekan. Menteri dalam posisi harus menjaga kuda tidak bisa kemana-mana kawan. Nah, selanjutnya pion G5 dari Stockfish. Pion H pukul pion G5. Kuda ambil balik pion G5 ancam menteri. Menteri ke peta G7 untuk tetap menjaga kuda kawan ataupun bergerak ke peta F6. Dia coba ancam kuda untuk tetap juga menjaga kuda nanti di peta gelap. Kuda lari ke peta E4. Hati-hati kalau membuka posisi kuda kawan, tetap nanti ancamannya discover, bahaya juga. Menteri ke H6 skak, blokade dengan pion F4 atau raja bergeser ke B1, tak ada masalah juga kawan. Nah, di sini gajah bergerak ke D5, lanjut Eagle, diikuti dengan kuda manuver ke G3. Membuka kembali akses benteng kawan, menghindari ancaman gajah juga. Di sini diikuti gajah ke E6. Stockfish melanjutkan dengan menteri ke E5 untuk ancam gajah. Nah, kuda sekarang bergerak ke peta D5. Mempersilahkan gajah disikat. Stockfish sikat saja. Ambil balik dan ambil balik oleh benteng. Kita temui permainan endgame benteng plus kuda kawan. Cuma masalahnya hitam hanya tinggal 2 pion saja. Stockfish masih mempunyai 6 pion. Sudah sangat jelas. Nah, saya rasa langkah-langkah berikutnya tak perlu saya jelaskan satu persatu. Sudah sangat mudah. Di sini pergerakan buah-buah mudah dibaca oleh Stockfish kawan. Benteng skak, raja mundur ke pojok, diikuti pion B3 serang kuda. Kuda ke E3 skak, raja bergeser, kuda lari ke peta D5. Nah, pion A3, raja bergerak ke H7, sekarang pion C4, kuda lari, diikuti pion D5. Dan pion A5 diikuti dihentikan dengan pion A4 dan kuda ke C5. Posisi pion kena pin kawan dari benteng, tidak bisa ambil kuda. Pion A pukul pion B5, pilihan dari Stockfish, kuda B4 skak. Saya percepat sedikit langkah-langkahnya, cuma juga untuk dijelaskan satu persatu. Sekarang pion hitam sudah habis. Nah, tinggal dorong pion-pion untuk menjadi menteri baru. Dan tadi Eagle menyerahkan kudanya kawan. Di game permainan komputer chess championship ini kawan, tidak ada kata menyerah. Kalau remis pun ya dengan langkah berulang, aturan 50 langkah ataupun settlement kawan. Tapi di langkah ke-64 ini Eagle sudah kena skakmat oleh benteng peta F7 skakmat. Oke, itulah kawan permainan dari Stockfish kawan. Dimana tadi ada kesempatan, coba kita ulangi lagi di awal-awal pembukaan kawan dengan ide Scandinavian Defense. Bisa kalian ikuti langkah-langkah dari Stockfish untuk persiapan pondasi permainan kalian dengan langkah-langkah seperti ini. Jika hitam tadi memilih menterinya mundur ke peta D8 kawan. Tapi kalau bergerak ke peta A5, beda lagi ceritanya kawan. Variasi ini. Ya, variasi jalur menteri ke peta D8 saja. Kalian coba hafalkan langkah-langkah yang bisa kalian pilih untuk rokade panjang. Persiapan benteng kalian keluarkan kawan. Tadi membuat langkah pengorbanan gajah di langkah ke-13. Akhirnya tadi diikuti dengan pertukaran gajah terang kawan di peta D3 yang membuat posisi Eagle langsung kolaps kawan. Setelah gajah ambil pion D3, menteri meluncur dan dalam posisi yang sangat tertekan hitam di sini. Semoga permainan dari kedua engine tadi bisa menghibur kalian dengan ide Scandinavian Defense dengan jalur menteri mundur ke peta D8, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.